Sosok Artawati sempat menghebohkan dunia setelah kabar ditangkapnya perempuan asal Inggris itu oleh tentara Taliban. Siapa sangka, perjalanannya itu membawanya memeluk agama Islam. Yvonne Ridley ditahan oleh tentara Taliban pada saat terjadinya serangan Amerika Serikat dan para sekutunya ke Afghanistan pada akhir 2001 lalu. Kabar mengejutkannya, Yvonne yang juga dikenal sebagai aktivis feminis ini menyatakan diri masuk Islam 2 tahun setelah dia dibebaskan dari sekapan Taliban. Padahal di barat citra Islam pada saat itu bisa dibilang buram. Siapakah Yvonne Ridley? Yvonne Ridley dilahirkan pada suatu hari di tahun 1958 di kota kecil Stanley, County Durham, Inggris, sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya, Alan Ridley, adalah seorang pekerja tambang. Adapun ibunya, Joyce, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian pada anak-anaknya. Saat melahirkan putri bungsunya, usia Joyce telah menginjak usia 30 tahun. Yvonne Ridley memiliki 2 kakak perempuan yang biasa dipanggilnya Viv dan Jill. Kehidupan pribadi Yvonne Ridley bisa dibilang penuh liku, terutama kisah kehidupan asmaranya. Sepanjang hidupnya baru sampai kepala 4, dia telah 3 kali menikah. Malangnya, semuanya berakhir dengan perceraian. Hidupku kerap lebih aneh daripada kisah fiksi. Orang-orang selalu tak percaya ketika aku mengatakan telah 3 kali menikah, walaupun ayah Daisy bukanlah salah satu suamiku, tulis Yvonne Ridley dalam bukunya, In the Hands of the Taliban, 2001. Yvonne Ridley memiliki seorang putri tunggal bernama Daisy hasil hubungan cintanya dengan Daud Zarura, seorang lelaki muslim asal Palestina. Pada saat bertemu pertama kali dengan Yvonne, Daud adalah seorang kolonel PLO, Palestine Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Dia adalah mantan komandan Fatah, sayap militer PL0 di Lebanon Selatan antara 1972 hingga 1976 yang bisa dibilang cukup legendaris. Afghanistan sudah sejak lama dikenal sebagai persilangan Asia di mana rute perdagangan kuno dan bala tentara peorang dari beragam negeri dan bangsa melintasi Afghanistan. Selama berabad-abad, banyak dan beberapa di antara mereka kemudian menetap di negeri itu. Bermula dari invasi pasukan Uni Soviet ke Afghanistan pada 1979 yang kemudian diikuti berdirinya pemerintahan boneka dukungan Uni Soviet yang berhaluan komunis. Hal ini memicu perlawanan dari berbagai kelompok muslim yang berperang gagah berani dan dikenal dengan sebutan pasukan Ahidin disebut Perang Afghanistan tahun 1979 sampai tahun 1989. Di antara para orang-orang yang berjihad sehingga berkobarlah apa yang disebut gerilyawan mujahidin ini terdapat ribuan sukarelawan yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Pada 1989, Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan. Yvonne Ridley meminta bantuan Pasha, temannya, agar dia bisa masuk ke Afghanistan. Dia merencanakan melintasi perbatasan untuk menyusup ke negeri yang tengah bergolak itu. Akhirnya ditemukan cara untuk menyelundupkan Yvonne ke Afghanistan, yakni dengan menyamar sebagai perempuan setempat. Untuk itu, Yvonne harus bersedia memakai burqa. Pada malam sebelum kepergiannya menembus perbatasan Afghanistan, Yvonne menyempatkan diri menelepon putrinya tercinta, Daisy. Sebagai seorang wartawati yang tangguh gigi bernyali besar dan pantang menyerah, termasuk satu dari sekian banyak kaum jurnalis yang ikut ambil bagian dalam kecamuk perang di Afghanistan sebagai seorang pemburu berita. Yvonne Ridley saat itu bekerja sebagai reporter senior untuk harian terkemuka di Inggris, Daily Express. Saat itu ia berupaya masuk ke Afghanistan dan secara ilegal untuk meliput krisis kemanusiaan dan berbicara pada orang-orang setempat yang tak mau atau tak mampu meninggalkan negeri itu. Namun sayangnya Yvonne Ridley tertangkap dengan tentara Taliban dan sempat ditahan selama 10 hari. Tuduhan resmi terhadap dirinya yang ditangkap setelah melintasi perbatasan Pakistan di bagian timur Afghanistan tanpa visa adalah masuk secara ilegal sebagai mata-mata. Sebelum pembebasannya sungguh-sungguh terwujud, ia sempat putus asa bisa bertemu lagi dengan putri semata wayangnya.
Ditambah lagi ia khawatir atas keselamatannya saat pasukan sekutu melancarkan serangan rudal pada sasaran Taliban dan Al-Qaeda di Afghanistan pada hari Minggu tanggal 7 Oktober tahun 2001. Namun pembebasannya ditegaskan pada hari Senin esok harinya oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang menyatakan bahwa dirinya akan diserahkan oleh pemerintah Taliban kepada para pejabat Pakistan hari itu. Pada akhirnya Yvonne Ridley dibebaskan pada tanggal 8 Oktober tahun 2001. Setelah pulang ke Inggris dan kembali bekerja, ia menuliskan berbagai pengalamannya selama berada di Afghanistan baik melalui tulisan dan laporan jurnalistik di koran-koran maupun dalam bentuk buku. Pengalamannya selama dalam penyekapan tentara Taliban kemudian dituangkannya dalam sebuah buku berjudul In the Hands of the Taliban, Her Extraordinary Story. Pada gilirannya apa yang ditulis dirinya dalam surat kabar tempatnya bekerja sebagai banyak membawa perubahan cara pandang publik Inggris terhadap Taliban dan Islam secara umum. Seandainya saja orang Taliban menyiksa dirinya dan membunuhnya lalu mengirim ke mayatnya yang sudah rusak dalam sebuah kotak atau bahkan menghilangkannya dengan eksekusi hukuman mati, pasti akan menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa bagi Barat. Karena hal itu akan membuktikan bahwa Taliban adalah rezim kejam. Namun tampaknya orang-orang Taliban sadar bahwa Barat berusaha memanipulasi mereka dan mereka tak menyukai hal itu. Taliban sempat membuat pernyataan di media massa bahwa dia bersikap menyulitkan, kasar dan berkata-kata tidak sopan, sedangkan menurut dia sendiri mereka pasti merasa lega ketika di akhirat melintasi perbatasan. Bagaimanapun berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh surat kabar tempatnya bekerja, akhirnya Taliban percaya bahwa dia adalah seorang wartawan dan bukan mata-mata seperti yang mula-mula mereka tuduhkan. Mereka memberikan sebuah janji kepada Paul Ashford atas dirinya bahwa dia akan dibebaskan begitu terbukti tidak bersalah, sebagai mata-mata pernyataan itu benar-benar ditepati. Dia juga sempat berjanji untuk mempelajari Islam setelah kembali ke London kepada seorang mullah Taliban yang bertanya kepadanya saat dalam tahanan apakah dia mau masuk Islam. Taliban telah menepati janji mereka dan ini giliranku menepati janjiku, ucap Yvonne Ridley. Yvonne Ridley kemudian menemui sejumlah ulama dan pemuka Islam di Inggris untuk mempelajari Islam agar dapat memahami Islam dengan lebih baik. Baginya Islam adalah sebuah agama yang memukau. Namun tak semua tanggapan ini dapat menyenangkan, ada pula sebagian pihak yang sinis terhadap apa yang dialaminya di Afghanistan. Hal itu mungkin terjadi karena dirinya dengan zikir mengungkapkan bahwa Taliban telah memperlakukannya dengan baik dan penuh hormat. Hal itu tentu merusak segala prasangka dan tuduhan miring terhadap Taliban yang selama ini dianggap merendahkan kaum perempuan. Kemudian Taliban kehilang kendali terhadap kekuasaan pada November tahun 2001 ketika Aliansi Utara yang dibantu oleh Amerika Serikat melalui serangan bom udara menguasai Kabul dan kota-kota kunci lainnya. Taliban menyerahkan kekuasaan tradisional mereka atas Kandahar pada awal Desember. Kota Kandahar yang merupakan kediaman resmi pemimpin spiritual Taliban Mullah Muhammad Umar dan para petinggi Taliban lainnya, akhirnya ditinggalkan pada tanggal 7 Desember tahun 2001. Sebelumnya telah tercapai kesepakatan serah terima kota tersebut melalui perundingan dengan para mantan komandan mujahidin.